Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Hari ini, hari Jumat 11 Maret 2022, renungan kita ambil dari Injil Matius bab 5 ayat 20 sampai 26. Renungan kita hari ini diberi judul Keselarasan Hidup Keagamaan dan Sikap Batin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sebagai seorang pengikut Kristus dan anggota Gereja Katolik, tentu saja kita semua mencita-citakan bisa menjadi anggota gereja yang baik, yang dapat mengikuti semua kegiatan kegerejaan dengan setia. Itu sangat baik. Tetapi kita harus waspada juga, karena kita bisa terjebak pada rutinitas dan kemunafikan, di mana bisa saja kita sangat rajin mengikuti kegiatan kegerejaan, tetapi kita melaksanakannya hanya sebagai rutinitas atau sebagai ketaatan pada peraturan saja, tanpa penghayatan, tanpa didasari oleh sikap batin. Sehingga seringkali keaktifan kita itu terpisah dari kesaksian kehidupan kita yang nyata sehari-hari. Itu juga yang diawaskan oleh Yesus dalam Injil hari ini. Yesus mengingatkan, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Mengapa Yesus mengatakan kata jika tidak lebih benar? Bagaimana rupanya kehidupan keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat? Orang-orang Farisi dan ahli Taurat dikenal sebagai orang yang sangat detail melaksanakan peraturan agama, bahkan cenderung kaku. Mereka seringkali mengabaikan cinta kasih demi pelaksanaan aturan keagamaan. Maka Yesus mengawaskan kita agar jangan melaksanakan aturan keagamaan hanya sebagai peraturan saja, tetapi harus lebih dari itu. Harus didasari oleh sikap batin yang memang kita melakukannya demi cinta dan pengabdian pada kehendak Tuhan. Ini berarti kegiatan keagamaan yang kita lakukan harus selaras dengan perkataan dan perbuatan kita dalam kehidupan setiap hari di luar kegiatan keagamaan itu. Misalnya saja demikian, kita sangat rajin dan aktif dalam kegiatan menggereja, maka kita harus menunjukkan buah-buah keaktifan kita dalam hidup menggereja itu dalam berinteraksi dengan orang lain di luar gereja. Misalnya ketika kita di rumah, di tempat kerja, dan lain-lain. Mestinya demikian. Nah, seruan kewaspadaan ini lebih detail lagi dijelaskan oleh Yesus dengan kata-kata selanjutnya. Yesus mengatakan, kamu telah mendengar firman, jangan membunuh. Siapa yang membunuh akan dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, siapa yang marah kepada saudaranya akan dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus diadili, dan yang berkata jahil harus dimasukkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita mendengar kata membunuh, kita pasti membayangkan seseorang yang mengakibatkan orang lain meninggal atau kehilangan nyawa. Dan kita pasti setuju orang yang membunuh harus dihukum. Tetapi Yesus mau menunjukkan di sini bahwa bahkan tindakan membunuh dalam tanda petik yang tidak sampai menghilangkan nyawa orang pun mestinya mendapat hukuman, yakni orang-orang yang mengatakan kepada sesamanya kafir atau jahil. Kata-kata itu memang tidak sampai menghilangkan nyawa orang, tetapi itu adalah kata-kata kasar dan menghina yang dapat mengakibatkan orang-orang terbunuh secara mental.
Ada yang kita kenal sebagai pembunuhan karakter. Misalnya dengan mempermalukan orang lain, itu juga sudah termasuk membunuh. Ada yang membunuh semangat orang lain dengan menghina dan mencaci. Ada yang membunuh dengan tidak memberi kesempatan kepada orang lain untuk berkembang dalam kebaikan. Ini semua merupakan tindakan pembunuhan, meskipun tidak sampai menghilangkan nyawa. Dan Yesus mengatakan hal-hal ini tidak boleh kita lakukan. Apakah artinya bila kita begitu rajin melaksanakan kegiatan keagamaan, tetapi pada saat yang sama hati kita dipenuhi kemarahan, iri hati, dengki, dendam, sehingga kita melampiaskannya dengan cara tertentu yang dapat membuat orang lain merasa terbunuh, bahkan mungkin hanya dengan kata-kata. Yesus mengatakan, kalau kamu mau mempersembahkan sesuatu di atas mezbah dan engkau teringat akan relasi yang kurang beres dengan sesamamu, tinggalkanlah persembahanmu itu, berdamailah dahulu dengan sesamamu, lalu kembali memberikan persembahanmu itu. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus tidak mengatakan kau pulang lalu nggak usah lagi melakukan persembahan. Yesus tidak mengatakan demikian. Tetapi kalau ada sesuatu yang kurang beres dengan sesamamu, pergilah, berdamailah dulu, baru kembali lagi memberikan persembahanmu. Maka keduanya tidak dapat dipisahkan, tetapi harus diselaraskan. Kegiatan keagamaan kita harus sejalan dengan sikap hidup yang penuh cinta kepada sesama dan penuh kepengabdian kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, semoga dalam masa Prapaskah ini kita semakin bersemangat dalam kehidupan menggereja, tetapi semangat juga dalam kehidupan pertobatan. Semoga kita semakin aktif dalam kegiatan menggereja, tetapi juga didasari oleh sikap batin untuk mengabdi kepada Tuhan dan mencintai sesama. Dengan demikian, keaktifan kita selaras dengan kehidupan keseharian kita. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.